Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ipal Muknizar Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang membuat CRUD dengan PHP MySQL dan MySQLi. Video sebelumnya sudah kita selesaikan tentang input data. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas dan membuat tentang update data, di mana update data ini kita akan bisa merubah data yang sudah kita inputkan, sehingga nanti ketika ada kesalahan kita bisa merubah atau mengedit data tersebut. Oke, langsung saja kita buka dulu. Oke, kita aktifkan, pastikan sampai P-nya aktif, yaitu layanan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka editor Visual Studio Code. Kita lihat di file index. Nah, di file index ada menu edit, ya, ada menu edit di bagian opsi. Nah, di sini edit.php ini harus kita buat nanti ketika tombol edit ini kita klik, maka dia akan mengirimkan datanya ke file edit.php. Nah, karena file edit.php kita belum ada, berarti kita harus bikin terlebih dahulu. Caranya sama seperti video-video sebelumnya. Kita buka file baru, new file, kemudian kita ketikkan namanya edit.php. Oke, edit.php, usahakan namanya harus sama persis. Nah, di sini kita akan membuat sebuah form baru. Kita ketikkan tag HTML-nya. Nah, di sini kita bikin judul di title CRUD PHP dan MySQLi Ipal Muknizar Channel. Oke, di bagian body kita bikin semacam judul CRUD data siswa. Kemudian garis baru. Kemudian kita buat semacam link, nanti dia akan mengembalikan ke halaman index.php ketika kita klik link tersebut. Kembali /a. Lanjut BR, ya, BR, kita bikin baris baru BR, lalu kita buat judulnya edit data siswa. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan file-file yang harus diedit, data yang harus diedit. Oke, silakan dibuka dulu tag PHP-nya, tutup, lalu kita include-kan file koneksi agar koneksinya jalan. Kemudian kita bikin sebuah variabel ID supaya nanti
ketika kita klik di sini, nah di sini yang menjadi acuannya adalah variabel ID. Makanya kita di sini juga bikin sebuah variabel ID, nilai ID ya, nilai ID ini kita ambil. Nah, berdasarkan nilai ID ini kita akan mengambil data yang lainnya. Oke, di sini kita bikin variabel ID. Kita menggunakan metode get. Metodenya get, buka tutup kurung siku ID. Jadi data yang kita ambil adalah berdasarkan field ID. Oke, kita tampilkan $data SQLi query. Kita panggil datanya, buka tutup kurung, variabel koneksi, kita panggil koneksinya, kemudian kita panggil select bintang from tabel siswa, nama tabel. Nah, di sini where berdasarkan ID. Nah, ID yang dari file index tadi di sini berdasarkan ID ini. Jadi kita akan mengedit file tersebut berdasarkan ID. ID sama dengan kita ambil variabel ID yang tadi yang kita bikin ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Setelah itu kita membuat sebuah array while $day sama dengan mysqli fetch array ya. Untuk arraynya fetch array, kemudian kita panggil $data, kita panggil nilai si data ini. Lalu kita buka tutup kurung di sini, atau kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti kita rubah. Lalu kita bikin sebuah form. Metode sama dengan metodenya adalah post, actionnya adalah update .php. Jadi tujuan file kita ini akan dieksekusi di dalam halaman update nantinya. Oke, kita bikin sebuah tabel untuk menampung nilai yang dikirimkan nanti dari file index tadi. Tampilannya hampir sama dengan input data, tapi di sini kita fokus pada merubah data. td, di sini kita bikin input tipenya hidden, name-nya ID. Nah, berarti ID ini kita hidden, tidak perlu kita tampilkan. Value-nya php echo
$D, kita tampilkan ID, dia berdasarkan ID. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita bikin lagi inputnya, kita turunkan ya supaya rapi. Nah, di sini input lagi sorry. Nah, tipenya teks, name-nya tipe teks name sama dengan name-nya adalah nama, berubah ya. Input type nama kita bikin aja dulu, value sama dengan di sini harus ada tutup tag PHP-nya. Di sini kita ambil saja di ini, kita kopikan, nanti kita rubah saja nilainya, nama ya. TD, kemudian kita bikin TR baru, kemudian setelah nama tadi adalah NISN, kemudian kita buat inputannya, input type NISN, tipenya number, name-nya NISN, lalu value-nya adalah kita ambil dari sini ya, kita kopikan saja karena hampir sama. Oke, di sini NISN. Lanjut TR. Setelah NISN adalah alamat. Sini kita bikin TD alamat, lalu TD input type-nya, input type-nya teks ya, tetap teks, name-nya alamat, dan ini value-nya ya, kita kopikan ini saja supaya gampang, tinggal kita rubah. Copy, hati-hati dalam mengkopikannya, jangan sampai ada ketik atau koma yang tertinggal atau kelebihan. Oke, di sini alamat ini sesuai dengan database. Lanjut. Nah, di sini setelah kita save dulu, kita lihat dulu tampilannya, kita buka localhost /academic. Lama ya, kita buka. Nah, sambil kita ngelihat, kita bikin tombol lagi, tombol 1 untuk tombol merubah, TD sini TD input type submit, input text tipenya submit, ini adalah tombol, value-nya simpan. Di sini setelah form
kita bikin PHP-nya untuk menutup yang tadi. Kemudian nah di sini harusnya dihapus ya. Nah, tutupnya di bawah. Oke, kita simpan, save. Kita lihat di browser. Udah jalan ya, akademik. Oke, kemungkinan ada error ya ketika tadi tidak berjalan. Nah, di sini kita reload lagi. Kita klik edit. Nah, sorry, di sini ada error lagi. ID ya. Kita cari di halaman edit line 20. Edit line 20. Oh, ID ini ngambil dari mana ya? Ini ngambil dari indeks. Oh, sorry, di sini harus sama dengan. Sini juga sama dengan. Oke, kita save. Kita buka lagi, reload. Back ya. Reload. Kemudian kita klik edit. Oke, muncul. Setelah itu kita coba edit Muhammad Zainuddin ini, kita ganti dengan Muhammad Irfan. Kita klik simpan. Nah, di sini ada file update yang harus dibuat. Update ya. Kita harus bikin dulu file update.php. Kita langsung saja kita klik new file. Kita ketikkan update.php. Kemudian di sini kita isikan file PHP-nya. Kita koneksikan dulu. Isinya adalah include koneksi titik PHP titik koma. Kemudian kita tangkap data yang dikirim tadi dari file index tadi. Oke, variabelnya yang kita tangkap adalah ID, metodenya adalah post, buka tutup kurung siku, ID. Kemudian variabel kedua adalah nama, sama dengan $_post nama. Kita kopikan saja di sini sn kita kopikan lagi alamat. Di sini juga alamat sesuai dengan fieldnya. Oke, ke bawah kita lakukan proses update, yaitu dengan perintah mysql query buka tutup kurung variabel koneksi, perintah update nya adalah update siswa set nama
sama dengan variabel yang kita tangkap tadi, yaitu variabel nama, kemudian koma NISN sama dengan sesuai dengan variabel NISN, koma ketik lagi alamat alamat sama dengan dolar variabel alamat titik koma. Ada satu lagi where ya, where berdasarkan ID sama dengan $ID. Nah, kita merubah datanya berdasarkan variabel ID. Kemudian kita kembalikan atau alihkan halamannya ke indeks. Setelah diproses, maka kita alihkan halamannya kembali ke indeks. Header location index.php. Oke, selesai. Nah, di bawahnya boleh kita kasih tutup PHP atau tidak. Klik save. Oke, kita buka lagi browser. Nah, kita back dulu. Nah, di sini kita reload, kita refresh ya, Muhammad Zainuddin, kita ganti dengan Muhammad Irfan. Kita klik simpan, atau ini kita ganti 5 ya, 04. Kita klik save atau simpan. Ada di update line 12. Kita lihat di update line 12. Oke, sini SQL query koneksi update. Ada yang salah mungkin ya. NISN update siswa set nama, alamat where ID sama dengan $ID. Oke. MySQLi query koneksi update siswa set nama, nama NISN, alamat sama dengan $alamat, where ID. Oke, kita lihat di sini NISN ya, nama NISN. Kita save. Apa ya? Oke, kita update siswa. Ya benar. Petiknya ketinggalan. Oke, kita klik save, kita reload saja lagi. Oke, dah. Muhammad Junaidi tadi sudah berubah menjadi Muhammad. Kemudian kita coba ganti Junaidi, ini kita edit Junaidi Santoso. Kita coba simpan. Oke, sudah berhasil menjadi Junaidi Santoso. Oke, untuk update-nya kita cukupkan dulu. Sudah selesai. Jangan lupa untuk bertanya, silakan di komen, dan jangan lupa like and subscribe supaya channel ini semakin hari semakin berkembang. Dan nantikan video berikutnya setelah update ini. Ada lagi video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.